Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang hidup menjadi teladan. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan ini, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berguna adalah ketika hidup kita menjadi teladan, ketika hidup kita menjadi contoh. Jika kita meraih banyak hal, tetapi kita tidak hidup jadi teladan, maka sebenarnya hidup kita tidak berguna. Jika kita memiliki pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita, kita sukses, kita berhasil. Orang-orang berkata kita sukses, tapi orang berkata bahwa sekalipun dia sukses, hidupnya tidak jadi contoh, maka sebenarnya hidup kita tidak ada guna. Karena Tuhan menyebut kita sebagai terang, Tuhan menyebut kita sebagai saksi Kristus, Tuhan menyebut kita sebagai teladan. Jika hidup kita tidak menjadi terang, hidup kita tidak menjadi teladan, tidak menjadi saksi Kristus, maka sebenarnya hidup kita tidak berguna. Itu sebabnya saudara, pagi hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kehidupan kita berguna, bagaimana supaya hidup kita berdampak. Tentu saja kita harus jadi contoh, kita harus jadi teladan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya yang akan kita renungkan bersama adalah bagaimana supaya hidup kita menjadi teladan. Bagaimana supaya hidup saudara jadi contoh, menjadi teladan, menjadi saksi Kristus, menjadi terangnya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara. Pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan menjadi contoh, menjadi teladan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan
disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kami dari murka yang akan datang. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kehidupan mereka sudah menjadi berkat. Kehidupan mereka sudah menjadi teladan. Alangkah indahnya saudara, alangkah bersukacitanya di mana seorang pemimpin akhirnya menilai kehidupan kita, dan kemudian dia menilai bahwa hidup kita benar-benar jadi contoh, hidup kita benar-benar menjadi teladan. Itu yang terjadi kepada jemaat di Tesalonika saudara, di mana Paulus sebagai seorang rasul, di mana Paulus sebagai gembala mereka, sebagai pemimpin rohani mereka, di mana Paulus menilai mereka sudah menjadi teladan, hidup mereka jadi contoh dan jadi teladan. Kita melihat bersama saudara, di mana ayat yang kedua dan ketiga Paulus berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan ayat 7 dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Saudara, Paulus menegaskan kepada jemaat Tesalonika bahwa mereka telah menjadi teladan, dan mereka menjadi teladan bukan hanya di wilayah yang kecil saudara, tetapi dikatakan bahwa sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Wilayah Makedonia itu adalah satu provinsi, dan wilayah Akhaya juga satu provinsi. Artinya apa saudara? Bahwa hidup mereka telah menjadi teladan di wilayah yang begitu luas. Kehidupan mereka, keteladanan mereka telah tersiar begitu jauh, begitu luas, sampai di 2 provinsi saudara. Di mana mereka telah menjadi teladan dalam hal apa? Dikatakan di ayat 3, dikatakan bahwa mereka telah menjadi teladan dalam pekerjaan iman mereka, usaha kasih mereka, dan ketekunan pengharapan mereka. Jemaat Tesalonika itu adalah orang yang imannya teguh, imannya kuat, sehingga hidup mereka menjadi teladan dalam iman. Dan jemaat Tesalonika itu juga adalah orang yang punya kasih, bukan sekedar kata, tapi ada usaha, ada perbuatan, ada tindakan kasih yang mereka lakukan sehingga mereka menjadi teladan. Dan juga ketekunan pengharapan mereka, sekalipun ada tantangan, sekalipun banyak hal yang harus mereka hadapi, tapi mereka adalah orang-orang yang bertekun berharap kepada Tuhan. Dan dengan demikian akhirnya mereka menjadi teladan. Saudara, menjadi contoh dan menjadi teladan bukan hanya sekedar kata,
Tapi harus ada yang orang lihat keteladanan dalam diri kita. Dalam hal apa, saudara? Menjadi teladan. Dalam hal apa orang lihat bisa mereka lihat keteladanan dalam diri saudara? Bagaimana dengan iman saudara? Apakah ada teladan yang bisa orang lihat dalam diri saudara tentang iman saudara? Tentang ketekunan saudara dalam pengharapan, tentang kasih saudara. Adakah di sana orang bisa menemukan teladan yang bisa menjadi contoh dari kehidupan saudara, di mana dalam usaha kasih saudara dan ketekunan pengharapan saudara? Itu yang Tuhan mau, firman Tuhan mau saudara dalam diri kita, bahwa kita menjadi contoh, menjadi teladan, bukan hanya sekedar kata, tapi benar-benar kita jadi contoh dan teladan dalam ketiga hal ini, di mana dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Dan juga saudara, hal yang lain yang saya ingin kita lihat, bagaimana sehingga jemaat Tesalonika bisa menjadi contoh dan menjadi teladan. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Itu ayat 7 saudara. Lalu kemudian mulai ayat 8 di sana juga dijelaskan sehingga bagaimana sehingga mereka menjadi teladan. Karena dikatakan ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja. Jadi saudara, kenapa mereka bisa menjadi teladan? Dalam iman mereka, dalam kasih mereka, dalam ketekunan pengharapan mereka. Kenapa mereka bisa menjadi teladan? Karena perjalanan hidup, tindakan hidup yang mereka lakukan adalah ayat yang ke-8 bagian ayat ini dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja. Apa artinya firman Tuhan bergema? Firman Tuhan itu diberitakan dari mulut ke mulut. Firman itu semakin luas karena ada orang yang memberitakannya. Dan siapa yang memberitakannya saudara? Jemaat Tesalonika. Sebagai bukti iman mereka, sebagai bukti kasih mereka kepada jiwa-jiwa, sehingga mereka memberitakan, mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka bukan hanya mendengar firman Tuhan lalu selesai saudara, tapi jemaat-jemaat di Tesalonika adalah orang-orang yang hidup memberitakan firman Tuhan, sehingga dikatakan di sini firman itu bergema. Dan sebenarnya bukan hanya ke Makedonia dan Akhaya. Firman yang mereka beritakan itu, mereka beritakan bukan hanya di Akhaya dan Makedonia, sedangkan Akhaya Makedonia saja itu sudah 2 provinsi saudara. Bayangkan betapa besar dampak kehidupan mereka. Betapa besar dampak kehidupan jemaat itu, di mana mereka menjadi teladan dalam iman, kasih dan ketekunan mereka yang mereka tunjukkan dengan memberitakan firman Tuhan. Hari ini saudara, saya mau menantang kehidupan saudara. Adakah saudara hari-hari ini memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara? Jangan katakan itu tugas pendeta saudara, karena nanti ketika kita menghadap Tuhan, kita akan dituntut apa buah yang kita bawa. Apa yang kita lakukan, berapa jiwa yang kita menangkan di hadapan Tuhan. Karena saudara, untuk jiwa-jiwa yang berharga itu, siapapun dia, untuk mereka Allah telah mengaruniakan yang paling berharga, yaitu darahnya, tubuh dan darahnya yang dia korbankan. Tubuh dan darahnya yang dia serahkan untuk menyatakan bahwa kita begitu berharga, jiwa-jiwa begitu berharga. Nah pertanyaannya, adakah saudara begitu mengasihi jiwa-jiwa itu sehingga saudara memberitakan firman kepada mereka? Mungkin di sana ada orang tua saudara, mungkin di sana ada keluarga saudara, mungkin di sana ada anak-anak saudara. Adakah saudara memberitakan Injil keselamatan bagi mereka? Dan apakah mereka sudah mengalami kepastian keselamatan? Kalau belum saudara, maka hari ini tugas saudara untuk memberitakan Injil keselamatan bagi mereka. Biarlah firman itu bergema dari kehidupan saudara, kepada sekeliling saudara, kepada jiwa-jiwa, kepada keluarga-keluarga. Biarlah firman Tuhan itu bergema dari kehidupan saudara. Firman Tuhan itu disampaikan.
kepada lebih banyak orang. Jadi, bagaimana sehingga jemaat Kolose bisa menjadi teladan, saudara? Karena mereka menjadi pemberita firman. Firman yang mereka terima, firman yang mereka pahami, mereka sampaikan kepada orang lain, kepada orang-orang yang mereka cintai. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang memahami firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan memberitakan firman itu kepada orang lain. Jadilah firman Tuhan itu bergema dari kehidupan saudara, sehingga itu memberkati banyak orang. Jika hidup kita ini menjadi alatnya Tuhan, menjadi alat memperluas berita Injil, berita keselamatan bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bagi orang-orang lain, kita beritakan Injil bagi mereka, maka dengan demikian saya dan saudara sudah menjadi teladan. Kita sudah menjadi teladan, menjadi saksi Kristus, menjadi contoh bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan, saudara, masih ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema untuk bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara, di sini ditegaskan bahwa di semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu kepada Allah. Jadi tentang iman mereka tadi, keteladanan iman mereka tadi, itu bukan hanya sekedar kata, tetapi ditegaskan lagi bahwa iman mereka itu telah tersiap begitu luas. Iman mereka itu telah tersiar sehingga menjadi contoh dan menjadi teladan bagi banyak orang. Artinya yang kedua, mereka menjadi contoh dan menjadi teladan dalam iman mereka, dalam keyakinan mereka, dalam kepercayaan mereka, dalam penyerahan mereka dalam iman. Saudara, orang-orang yang hidup menjadi teladan adalah orang-orang yang kuat dalam imannya, yang imannya tersiar kepada banyak orang, bahwa imannya adalah iman yang tangguh, iman yang kuat di hadapan Tuhan. Orang yang demikian akan menjadi contoh dan menjadi teladan, saudara. Saya melihat, saudara, dalam kehidupan saya dipengaruhi oleh beberapa orang. Yang orang itu bukan hamba Tuhan besar, bukan pejabat, bukan orang terkenal, bukan orang sukses, tetapi salah satu yang sangat menginspirasi saya, memberkati saya, adalah seorang ibu yang imannya begitu kuat. Di mana imannya begitu kuat saat dia sakit, saat dia lemah, saat dia susah, dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup campur tangan, Tuhan sanggup melakukan mujizat, dan atas dasar keyakinan itu dia mengerjakan segala aktivitasnya di dalam kehidupannya, sehingga, saudara, hidupnya benar-benar menjadi teladan. Padahal dia adalah orang yang sedang mengalami masalah yang begitu berat, mengalami penyakit yang begitu parah, tetapi namun demikian dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Satu kali ada seorang ibu, saudara, yang mengidap diabetes. Lalu kemudian ketika dibawa ke dokter, dokter berkata bahwa ibu ini harus diamputasi. Tetapi ada kata-kata yang sering keluar dari mulut ibu ini adalah bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sanggup, Tuhan berkuasa. Dan pada akhirnya benar-benar Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan mujizatnya dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena terbukti dia hidup dalam iman. Iman yang kokoh, iman yang tangguh, iman yang menjadi teladan. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang tangguh dalam iman, yang kuat dan bersinar dalam iman, sehingga orang-orang lain yang akan melihat iman saudara dan mereka berkata, Allah itu ajaib, Allah itu luar biasa.
Jadi jadikanlah hidup kita menjadi contoh dan menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Lalu kemudian yang terakhir, bagaimana sehingga jemaat di Tesalonika mereka telah menjadi teladan di daerah yang begitu luas, saudara. Kenapa? Karena ayat 9 dikatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Yang ketiga, kenapa mereka menjadi teladan, saudara? Karena di sini ditegaskan bahwa sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik daripada berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi saudara, mereka berbalik dari berhala-berhala. Mereka meninggalkan segala kemunafikan. Mereka meninggalkan okultisme. Dan akhirnya mereka melayani Tuhan. Itu jelas terlihat, saudara, bahwa mereka yang tadinya terikat oleh kuasa kegelapan, tetapi begitu kuasa Tuhan nyata di sana, bagaimana Tuhan akhirnya menyatakan mujizatnya. Kenapa, saudara? Karena mereka meninggalkan berhala-berhala dan akhirnya hidup melayani Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan saudara, mari jalani hidup melayani Tuhan. Tinggalkan segala kemunafikan, tinggalkan segala sifat dosa, tinggalkan karakter dosa, tetapi mulai hidup melayani Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara hidup melayani Tuhan? Dalam hal apa saudara hidup melayani Tuhan? Mari jawab dalam hati saudara masing-masing. Dalam hal apa saudara sudah melayani Tuhan? Apa yang sudah saudara kerjakan untuk melayani Tuhan? Padahal Tuhan telah mengerjakan semuanya. Tuhan telah mengorbankan segalanya untuk menebus kita. Pertanyaannya hari ini, apakah kita hidup melayani Tuhan? Adakah waktu yang kita sisihkan untuk hidup melayani Tuhan, berbuat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan untuk menjadi renungan kita di sepanjang hari ini. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa kita harus hidup menjadi teladan. Dalam hal apa kita menjadi teladan? Firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita harus menjadi teladan untuk iman kita. Kita harus menjadi teladan untuk kasih kita, dan kita harus menjadi teladan untuk ketekunan pengharapan kita. Mari kita hidup menjadi teladan, sehingga orang-orang akan melihat hidup kita dan mereka akan mengakui betapa dahsyat, luar biasa Tuhan. Hiduplah menjadi teladan. Dan kemudian saudara, untuk kita hidup menjadi teladan, Paulus juga menegaskan bahwa kita harus mempergemakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan lebih luas. Firman Tuhan yang telah direnungkan, firman Tuhan yang hari ini saudara dengar, beritakanlah itu kepada orang lain. Beritakan itu kepada orang lain. Dan dikatakan juga di sini, saudara, tetapi di semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu. Jadilah anak Tuhan yang beriman tangguh, yang tersiar kemanapun, saudara, yang bisa menjadi contoh dan menjadi teladan bagi banyak orang. Jadilah anak Tuhan yang kuat dan kokoh, menjadi teladan dalam iman. Kemudian hiduplah melayani Tuhan. Firman Tuhan ini kiranya memberkati setiap saudara, sehingga saudara rindu untuk hidup menjadi teladan di dalam perjalanan hidup saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan memproses dan mencetak kehidupan kita untuk kita menjadi teladan. Ketika kita menjadi teladan, yakinlah saudara, hidup saudara akan bahagia. Kalau saudara melayani, pelayanan saudara akan berkembang. Itu sebabnya hiduplah menjadi teladan. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Tuhan kiranya mengulurkan tangan,
Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berkati mereka, ajar mereka untuk hidup menjadi teladan, ajar mereka untuk hidup menjadi saksi-Mu. Berkati semuanya anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, jamah mereka. Engkau yang menolong mereka untuk hidup menjadi teladan ya Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu supaya mereka menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan, dan supaya mereka kuat dan tangguh dalam iman, sehingga iman mereka menjadi teladan, dan supaya mereka hidup melayani Tuhan. Maka dengan demikian mereka menjadi teladan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Dalam segala pergumulan mereka, kami akan berdoa bersama, bersepakat bersama, karena kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu.
Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik,
Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.